2 menit nantinya. Gini. Enggak, 25. 25 menit itu kamu gunakan counter atau apapun silakan. Kalau waktunya sudah habis di dalam kamu menjawab, itu kamu sudah sudden death. Artinya tidak ada hak untuk berbicara. Nah, waktu sudah kita batasi 25 menit. Makanya 25 menit itu kamu gunakan semaksimal mungkin. Kalau kiranya jawabannya sudah mencukupi meskipun dalam 25 menit itu belum habis, kamu bisa melemparkan pertanyaannya ke pihak muslim. Demikian juga pihak muslim. Kalau waktunya sudah menjawab, silakan dijawab. Kalau sudah selesai, bilang stop. Nanti timer akan berganti ke pihak Kristen. Jadi kita sudden death. Biar fokus kita ini. Silakan. Nanti untuk Bang Juma ada apa-apa nanti. Kalau screen nanti ada apa-apa. Oke, silakan dari pihak Kristen. Ya, saya dulu ya. Ya, saya dulu. Ya, mulai ya. Ya, saya ya. Ya, Pak Juma, terima kasih Pak Juma. Pak Juma bicara, Pak Juma senang sekali soal langit. Tetapi maaf Pak Juma, langit itu memang langit itu, surga itu dikatakan oleh Yesus memang langit ya. Surga atau langit itu sama, atas dibilang. Aku datang dari atas, kamu dari bumi. Aku dari atas, kamu dari bumi. Yohanes 3 ayat 31 ya. Walaupun itu ditulis langit, memang sebetulnya tulis langit, tetapi dari langit lah ya. Alkitab mencatat di langit lah itu ada kuasa Allah, di langit lah itu kerajaan surga itu adanya di langit ya. Yohanes 3 ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi ya. Jadi satu yang di bumi ini yang di bawah. Kalau yang di sorga itu yang di atas, yang di langit. Oke? Siapa yang datang dari sorga adalah di atas segalanya. Bisa kita bilang siapa yang datang dari langit adalah di atas segalanya. Di dalam Yohanes 8 ayat 23, saya bacakan pelan-pelan, saya belum terlalu hafal ya, saya buka dulu ya, nggak apa-apa, butuh waktu sedikit. Yohanes 8 ayat 23. 23 mengatakan lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu dia. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu ya. Jadi yang dibilang langit, yang di atas itu ya sorga Pak. Sama aja artinya setali 3 uang. Jadi Bapak nggak bisa petenteng di situ ya. Lalu di dalam Matius 3 ayat 16 dikatakan ya, langit itu ya sorga Pak. Dia terangkat ke langit itu ya terangkat ke sorga gitu loh maksudnya. Ya, Matius 3 ayat 16 saya bacakan sebentar ya. Matius 3 ayat 16. Sorry sebentar masih. Nah, Matius 3. Nah, ini dia Matius 3 ya. Matius 3 ayat 16 ya, 16, 13, 14, 15, 16. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari sesudah dibaptis Yesus segera Matius 3 ya. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Iya kan? Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Jadi langit itu tempat sorga ya. Langitnya terbuka, roh Allah turun. Tuhan turun dari situ. Jadi itu istilahnya langit itu, sorga itu ada di langit Pak ya. Sorry Pak. Jadi Bapak tidak bisa sanggah dengan fakta langit. Satu lagi saya kuatkan, Matius 24 ayat 30 ya, Matius 24 ayat 30 ya, di situ dikatakan Yesus akan datang menghakimi orang-orang, dia berasal dari langit ya. Matius 24 ayat 30, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia. Jadi di langit itu ada kuasa loh Pak ya. Pada waktu itu akan tampak anak manusia di langit. Nah itu. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit ya, dan segala kekuasaan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung yang langit. Jadi pemerintahan kerajaan sorga itu memang ada di langit Pak sorry. Nah satu lagi saya mau kasih tahu kepada Pak Tahta. Pak Tahta cuma mengambil ayat-ayat yang Yesus bicara tentang, sekali lagi, yang Yesus bicara dalam kapasitasnya manusia.
Yang saya mau kasih tahu kepada Pak Tata, ketika Pak Tata menemukan perkataan-perkataan Yesus sebagai manusia, Pak Tata baca satu pasal. Selalu di situ diikuti perkataan-perkataan Yesus yang sebagai Tuhan. Selalu Pak, tidak pernah enggak. Ya, silakan Pak silakan. Terima kasih. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Dalam topik ini adalah gampang sebenarnya. Siapa yang ada di sorga, Muhammad atau Yesus? Atau Isa Al-Masih yang di sorga itu? Karena saya mempunyai bukti, dalil yang menguatkan bahwa Isa Al-Masih bersama Allah. Bahwa Yesus ada di sorga. Ya, sebetulnya gampang. Menjawab topik ini tinggal Bang Juma atau Tahta itu nggak usah lari-lari ke masalah bumi, sorga, patra desa, surga, auranon, nggak perlu. Orang Indonesia tuh nggak butuh bahasa asing sekarang. Ya, butuhnya ngerti. Ini Bang Juma, bukan butuh bahasa asing. Sekarang sudah butuhnya ngerti. Yang harus ditampilkan itu Bang Juma menunjukkan bahwa Muhammad benar-benar masuk surga. Baik Anda menunjukkan dari hadis atau Al-Quran. Tunjukkan ayatnya bahwa Muhammad benar-benar di surga. Kalau saya menjawab topik ini gampang. Siapakah yang ada di surga? Yesus, Isa Al-Masih. Mana dalilnya? Idqolatil malaikatu idqallallahu ya Isa inni mutawafika wa rabbika wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru illa yaumil qiyamah summa ilayya marjukum. Nah, ayat itulah surat 3 Ali Imran ayat 55. Ayat itu menyatakan bahwa Isa itu kembalinya kepada Allah. Isa itu orang yang disucikan oleh Allah. Isa dan pengikutnya diangkat kepada Allah. Nah, itu dalilnya yang membuat yakin bahwa Isa Al-Masih ada di sorga. Kemudian di dalam Alkitab Yohanes 14 ayat 3 dikatakan di situ, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, aku akan turun lagi menjemput kamu supaya di mana kamu berada, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Itu yang menyatakan bahwa Yesus di surga bersama Allah. Ya, Bang Juma. Jadi semuanya yang disampaikan Tata dan Pak Bang Juma itu nol besar. Tidak ada dalilnya yang mengatakan. Malah ngelantur ke langit Uranon. Wah, iya, ini Pak. memang suami. Ya, Pak. Udah, Pak. Kita sisain waktu, Pak. Nanti kita nggak ada waktu lagi menjawab. Sudah, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Mendengarkan paparan daripada Bu Uti, lalu mendengarkan paparan dari Saudara Cornelius, saya sebenarnya pingin nangis, cuman nadanya saya lupa. Di awal Anda, surga, surga, surga. Begitu ditunjukkan bukti kebenarannya, Yesus tidak di surga tapi di langit. Kemudian Anda mengatakan, langit yang sama aja surga. Wow, sampai kapan Anda ingin membodohi diri Anda sendiri? Langit itu beda dengan surga. Ya, langit itu berbeda. Memang sama-sama di atas tapi beda. Hujan turun dari langit. Apakah Anda ingin mengatakan hujan turun dari surga? Ya, jadi kalau bodoh-bodoh aja sendiri, jangan ajarkan orang lain. Saya masuk ke dalam surah Ali Imran ayat 55 yang tidak dipahami tadi oleh Cornelius yang tidak ngerti bahasa Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'u. Di situ dikatakan ka. Lalu dikatakan apa? Fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Halo Saudara Cornelius, Anda kalau paham Al-Quran harusnya Anda malu membaca ayat ini. Malu. Kenapa? Ini isyarat jelas Yesus diselamatkan dari pembunuhan.
Diangkat dia ke langit menurut ayat ini. Lalu kemudian nanti kembali ke dunia untuk menjelaskan letak kebenaran ajarannya yang dipelintir oleh Kristen. Yang tadinya ke langit diartikan ke sorga. Itu sudah nyata pembodohan dan penipuannya dan kelicikannya di situ. Betapa banyak miliaran manusia Anda bodohi. Ya, luar biasa ini orang ya. Yang bodoh ya kamu itu. Bodoh-bodoh. Kayak kau benar aja. Bodoh. Mulut aja besar. Dengan mengartikan langit menjadi surga. Ya, pesawat rusaknya itu di langit, di atas. Bukan di surga itu pesawat. Kalau Anda mengatakan langit itu adalah surga, pilot semua bolak-balik setiap hari ke surga dong. Mana akal Anda? Jadi dalil daripada surah Ali Imran ayat 55 ini jelas menekankan Isa alaihissalam itu akan membersihkan dirinya dari orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Orang yang ingkar akan kerasulannya. Itu yang perlu Anda pahami. Harusnya Anda malu. Tapi mau kayak mana? Jangankan paham Al-Quran, paham kitab Anda saja tidak. Jadi sangat berat untuk itu. Nah, kembali kepada saya, ingin bertanya kepada Ibu Uti. Dari mana Anda mengatakan langit itu sama aja dengan surga? Tunjuk satu dalil di dalam perjanjian lama yang menceritakan tentang langit itu adalah surga. Karena di dalam terjemahan bahasa Ibrani yang bercerita tentang langit itu, dia sama sekali tidak pernah bercerita tentang surga, kecuali ketika dia menyebut Gan Eden. Ya, Gan Eden baru tertuju kepada surga. Tapi ketika Ibraninya menuliskan langit, yang digunakan di situ adalah Samayin. Itu dikatakan Hashamayim. Saya ingatnya ke bahasa Arab. Jadi di situ dikatakan Hashamayim itu langit. Kalau dia surga itu paradeso. Gan di dalam bahasa Ibrani. Jadi jangan membodohi manusia. Ya, sekarang saya minta mempertanggungjawabkan, tunjuk dalil di perjanjian lama yang mengatakan langit itu adalah surga. Silakan. Ya, Pak Tata. Oke. Jadi ini KC ini diulang-ulang ya. Jadi kata-kata warofi'uka ya. Terus di sisi Tuhannya. Kalau kamu mengartikan ayat itu Allah Yesus diangkat bersama Allah, maka kamu juga harus pakai ayat yang lain. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Berarti kamu juga kalau pakai Al-Qur'an mengatakan mereka juga Tuhan juga. Karena di sisinya Allah gitu. Nah, makanya kamu tidak tahu. Berarti ketika kamu ada orang mati dulu waktu Islam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali kepada Allah. Berarti menjadi Tuhan gitu. Padahal kalau kamu baca Alkitab ya, seperti Yol ya, maka kemudian daripada itu akan jadi bahwa aku Tuhan mencurahkan rohku kepada segala manusia. Jadi maksudnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu seperti itu. Ya, roh kembali kepada Tuhan. Maka dalam Khotbah ya 12:7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengurniakannya. Berarti sama dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan berarti menjadi Allah juga. Jadi indah di situ bukan berarti di sisi Tuhannya menjadi Allah. Jadi diangkat ke sisi itu Allah misalnya. Itu bukan berarti dia tuh menjadi Tuhan. Sama dengan inda rabbihim, mereka yang mati syahid, inda rabbihim hidup di sisi Tuhannya. Sama dengan Isa di sisi Tuhannya. Ketika kamu mengartikan itu karena kamu tidak tahu tentang inda ya atau nahwu, sehingga kamu sembarangan mengartikan. Nah, terus Uti, ya, langit terbuka. Iya, memang Yesus terangkat ke langit, tapi nyangkut di langit yang nomor 2 gitu loh. Dan ini dibuktikan ketika Rasulullah berjumpa beliau, gitu loh. Sehingga jangan diartikan itu surga, tapi langit yang mana dibuktikan oleh Rasulullah ketika dia pertama Adam, kedua Nabi Isa, ya, ketiga Nabi Idris, terus Nabi Yusuf, Harun, Musa, lalu Abraham. Abraham dengan Musa jauh lebih tinggi daripada Isa. Kenapa kok Isa itu rendah? Karena gagal. Memang ajarannya tauhid sama seperti Musa. Tapi Musa berhasil. Umatnya ada. Mentuhankan Hasim. Kitabnya ada. Taurat. Nah, kitabnya Isa mana? Yesus itu. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada. Telah kusampaikan mana? Coba. Syariat-syariatnya mana? Caranya menyembah Allah mana ayatnya? Tidak ada. Mana kamu tuhankan? Ya. Terus kamu mengatakan bahwa Tata, dia itu
ketika ayat-ayat yang kamu copot, ketika dia jadi manusia, emangnya dia Krishna yang menjadi manusia Dewa Wisnu gitu? Ketika jadi manusia Krishna dan Yesus, Krishna ke kuil, Yesus berdoa gitu. Nah, itu namanya ajaran pagan kamu itu. Ini waktu gimana ini? Oke, dipus dulu, dipus. Kata dilihat di screen ya. Jadi waktu kamu itu, waktu tim kamu ini ada 18 menit 42 detik. Yang dari Iya, tim mau tak habiskan masih ini. tersisa 17 menit, Oke. 58 detik. Apa Bang Jadi Jul mungkin mau nambah? Bang Jul. kan seefisien Enggak, mungkin. pertanyaan saya tadi, tolong dijelaskan ke kita mana dalil di perjanjian lama langit itu adalah surga. Oke, Mas Oh, Pak, iya, iya, Tata biar sama Cornelius biar paham ya. Ini kan mereka berdua tidak tahu sistemnya ini. Silakan dari tim Kristen untuk menjawab. Oke. Ya, saya dulu Pak ya, Pak siapa Pak Kece. Ya, langit yang dimaksud itu bukannya langit yang ada awan-awannya, Pak Aduh, Pak Juma ini sok-sok tahu tapi nggak tahu, sok-sok pinter pakai bahasa Ibrani seolah-olah pinter gitu, seolah-olah bisa gitu. Padahal tetap aja mau terjemahin juga lagi balik lagi ke yang benarnya yang di Alkitab itu. Langit yang mengatasi segala langit itu artinya Pak oke? Pak nih tak kasih tahu ya, langit itu ada di sorga itu ada di langit, tercatat di Alkitab baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ya. Yang Bapak bilang langit di sorga itu yang ada hujannya itu bukan langit, itu langit biasa. Lalu kata Pak Tahta, Isa ada di langit kedua, cuma nempel di langit kedua. Pak Tahta saya udah bilang itu hoax. Tidak ada pembuktian yang mengatakan langit ada kedua, ketiga, keempat, kelima. Bagaimana Bapak mengatakan hal yang rohani ini dibawa dalam hoax-hoax begitu? Nggak ada Pak, langit ke-7, langit ke-8 itu nggak ada, tidak tercatat dalam ilmu pengetahuan dan tidak tercatat dalam kitab, itu hanya tercatat dalam cerita-cerita, dongeng-dongeng orang-orang pada masa itu, di dalam Avodah Zarah itu, dongeng-dongeng Yahudi pada masa itu. Jangan Oke? instruksi Bu Uti, jangan sia-siakan waktu dengan Iya, asumsi. terus silakan. Dalil, Ya. langit itu adalah surga di dalam perjanjian diam. lama. Tunjukkan. Ya itu ya Pak Tata ya. Jadi itu nggak benar ya. Isra Mi'raj itu istrinya sendiri bilang itu cuma perjalanan halusinasi ya. Dia hanya bervisi misi. Dia sendiri ada di dalam rumahnya bersama istrinya. Ya itu tidak masuk akal. Dan yang dibilang itu burak-burak itu juga ada di dalam dongeng-dongeng. The Book of Enoch. Ada tuh yang namanya dongeng-dongeng pada saat itu. Dan yang kamu bilang Masjidil Aqsa, dari perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu ya. Masjidil Aqsa belum ada pada saat itu, oke? Sesuai dengan penelitian belum ada, belum dibangun. Jadi itu hoax Pak, asli hoax. Lalu langit itu yang sorga itu, langit itu ada di di dalam Keluaran 16 ayat 4. Ya, jadi langit itu, sorga itu ada di langit. Yang dimaksud itu adalah langit mengatasi segala langit. Keluaran 20 ayat 22. Coba saya buka ya. Yang bisa coba ada nggak di situ share screen? Kalau ada share screen, Keluaran 20 ayat 22. Ya, ini dia. Keluaran 20 ayat 22 ya. Aku katakan kepadamu, ya kan? Di situ dikatakan 21, 22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Sorry ya, langit. Elohim berkata kepada Musa dari langit. Di mana dia berada? Ya di langit itu. Itu jelas. Kalau Bapak berkata kepada anak Bapak dari Bogor, ya Bapak ada di Bogor. Elohim berkata kepada Musa dari langit, iya dia ada di langit, tetapi Ya, di sini sudah mulai unggul ya. Uti dan Pak Kacek. Bu Uti dan Pak Kacek sudah mulai unggul. Sudah meninggalkan jauh. langit yang mengatasi segala langit itu maksudnya. Itu ada di kitab Ayub, nanti saya kasih setelah ini. Saya cari dulu ya. Lalu di situ di dalam Keluaran 16 ayat 4 saya bacakan. Ya, itu maksudnya seperti itu, Pak. Jadi nggak usah lah gaya-gayaan pakai kitab itu. Orang terjemahannya juga ada kok. Menyala-nyalain. Justru terjemahannya itu yang error, Bu. Sorry ya, ini betul ya. Keluaran 16 ayat 4. Oh, sorry, Pak. Jadi Keluaran 6 ayat 4 saya sudah Iya, kasih. tunjukkan aja dalilnya. Lalu Satu aja berfirman dalilnya. Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit. Iya kan? Hujan roti bagimu. Iya, dari langit bukan dari surga. Dari langit, hujan roti apa? Iya, roti, mana dari surganya? Dengarkan dulu. Langit itu ya surga yang dikatakan Di mana dikatakan langit itu adalah surga? Mohon maaf moderator, orang ini nggak boleh dibiarkan asumsi. Saya minta dalil. Siap. Bisa Jangan ditunjukkan membodohi, Budi. dalilnya? Nah, sekarang saya mau tanya kamu ya. Ketika Saya Elohim minta dalil, berbicara jangan tanya dari dulu. langit.
Nah, jelas ketika Elohim Oke, berbicara dari kita langit, bantu untuk share screen apa yang dimaksud dengan langit dan surga itu. ya ketika Elohim berbicara dari langit, saya mau tanya, di mana tempat Elohim? Apa dia dari bumi? Silakan jawab. Ya, Pak itu dulu, Pak siapa, Pak? Oke. Ya, Pak Kacek, silakan Pak Kacek. Jawab dulu, Pak ya. Saya mau tanya, di mana Elohim ketika dia bicara dari langit, ketika dia menurunkan rohnya dari langit? Iya, ketika dia di langit terbuka? langit lah. Ya. Masa di surga? Sorry ya, Benar. Tuhanmu ada di arsi. Tuhanmu ada di arsi dan Elohim ada di langit. Jangan Sorry. panik. Saya cuma minta dalil. Jangan panik. Pakai. Santai. Ya, langit itu sorga. Langit mengatasi segala langit. Di mana dalilnya langit itu adalah surga? Ya itu ininya. Sorga itu adalah Dengar, tempat. nih, saya dengar ya. ajarin. Bahasa Ibrani, surga itu gan. Langit itu samain. Jangan sok-sok, Oke. ya, ntar dulu. Ya, langit Loh, kok itu sok-sokan adalah pula? tempat kediaman Tuhan. Kalau Oke. Saya kamu nggak tanya tempat mengatakan, apa itu. kalau kamu Tempat mengatakan itu. tempat kediaman Allahmu itu bukan arsi, tunjukkan di tempat mana. Arsi itu tempat kediaman Allah. Nah, sekarang langit itu ke tempat kediaman Elohim. Ya, di situ dia tinggal. Dan di tempat kediaman Elohim itu Dalil. adalah sorga. Ya, silakan Pak. Dalil. Pak Kacek. Baik, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, penonton rindu membutuhkan pembuktian bahwa Muhammad di surga. Oh ya, aku mau kembali. Aku mau buktikan Saya Muhammad nggak di sorga. ini jangan dibelokkan oleh Zulkifli Iya, Ahmad. dia Jangan sengaja bolehkan Jadi, ke tempat kita, Pak. Jangan ngikuti Zulkifli Ahmad. Iya. Sekarang saya tanya, tunjukkan dalilnya di Al-Quran atau di hadits yang Pak. mengatakan Islam mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ada di surga. Apa Yang menuduh adalah kalian. Kalian menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu ada di surga. Mana dalilnya? Jangan Ayo. dibelokkan Buti, biar si Dalilnya, saudara Cornelius yang ganteng. Mana dalilnya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ada di surga? Jangan nuduh-nuduh. Pak Juma gimana? Jangan nipu, Nggak ikut jangan aturan. nipu. Tolong bahwa dong. Muhammad itu akan masuk surga. Dia tidak pernah Tadi dalilnya, ayat. tadi Pak, dalilnya sudah ada. Saya tunjukkan haditsnya. Tolong dong, itunya operator masa didiemin kayak gini. Iya. Saya nggak menyangka omongan Pak Juma, kok Pak Juma seenaknya aja berat sebelah Baik. ini. Putih, Anda yang nantang kita berdialog, harusnya Anda menyiapkan. Ya ada waktunya Pak, dong, biar Pak kondisi. Juma. Ya ilallah. Timur bisa kerjasama dengan Iya. saya ya. Iya, silakan Pak. Tolong Ya, diperhatikan. silakan Pak. Itu kalau udah baru silakan. Tadi gitu Bang kan. Juma Iya. dalam sesinya itu meminta dalil. Kalau Ya dari sudah. pihak Kristen tidak bisa menampilkan dalil, bilang saja. Ya. Setelah selesai menjawab, Tolong, dilemparkan ke pihak Muslim moderator agar jangan sumbernya Muslim berjalan. bela juga, tunjukkanlah, Bisa dipahami, kan? tunjukkanlah netralitasmu. Oke, silakan Ya. dilanjut Ah. untuk Bu Uti dan Cornelius. Ya, Pak Silakan. Kacek. Oke, saya bagian saya menjawab. Ya. Kenapa? Ya, silakan. Jangan Timur berikut dijalankan. ini. Biar pendengar itu mendapatkan ilmu, ya. Penonton ini butuh bukti bahwa Muhammad bisa masuk surga, ayatnya di mana, Ya, hadisnya tunjukkan, di mana, itu yang perlu ditampilkan. Nggak usah nyerang Bang Jom, nggak perlu diserang-serang, habisin waktu. Sayang sama Bang Jom. Tampilkan saja buktinya, karena pendengar itu butuh bukti, bukan butuh hoak, bukan butuh bicara ngalir ngidul pakai bahasa asing, ya. Butuhnya bukti, di mana ayatnya bahwa Muhammad itu masuk surga. Itu aja, gampang, buktikan ayatnya ya. Nggak usah serang-serangan, tenang aja. Kalau saya dan Ibu Uti sudah menjawab dengan dalil-dalil, dengan ayat, diterima atau tidak, Iya. itu hak Bang Juma ya, dan Tahta. Diterima atau tidak itu hak, seseorang tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, kalau memang benar Muhammad itu ada di surga, coba tampilkan ayatnya. Oke, saya Buktikan tampilkan ya. ayatnya, ya. Saya Silakan, tampilkan. tunjukkan. Nah, 108 itu ya. Sudah dari awal ini sudah aku jelaskan. Nabi tersenyum. Lalu ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau tersenyum? Saya diberikan kausar. Apa kausar itu? Ini surga. Yaitu apa? Air, ya sungai yang jernih dari mutiara, harum seperti misik. Nah, ini tempat diberikan kepadaku di surga. Nah, sudah ada tempatnya dia. Gitu loh. Bahkan surga sudah aku jelaskan tadi. Tidak bisa dimasuki selain beliau dulu. Kan gitu. Nah, terus Bu Uti mengatakan tadi, langit tidak ada 1, 2, 3. Loh, buktinya di dalam Mazmur 78 ya. Ayat 23. Pintu-pintu langit. Nah, berarti kan ada pintu-pintunya di dalam Mazmur itu. Berarti langit itu tidak satu. Buktinya pintu langit gitu ya. Terbuka. Nah, itu.
Jadi semuanya itu karena Anda tidak paham Alkitab. Udah Baik, buktikan dilemparkan aja saja, Muhammad di Mas. surga itu tunjukkan, nggak usah nyerang seperti itu, nggak baik. Ya, Timur, buktikan. Nah, buktinya apa? Inna atau inakal kausar. Coba kamu baca semuanya dengan tafsirannya. Ya, Apa surat kausar apa? itu? Apa Telaga surat yang apa? diberikan kepada Rasulullah. saya nukar tipus dulu ya. Jadi berbicaranya satu-satu, kalau sudah selesai berbicara, tanda kutipnya atau passwordnya itu silakan dijawab. Biar timurnya ini nggak bingung. Waktu kalian menjawab, timer akan berjalan. Waktu kalian melempar ke pertanyaan, timer kamu akan berhenti. Bisa dipahami? Oke, silakan Mas Tata sudah? Ya. Nah, sudah dilemparkan sekarang pihak Kristen yang menjawab. Silakan. Ya, terima kasih Saya saya. menghargai silakan. para penonton, para pendengar yang saya hormati. Ini rindu, ingin mendengarkan di mana ayatnya Muhammad masuk surga. Itu kan? Harusnya pihak Islam menunjukkan baik di Quran maupun hadis. Disebutkan suratnya ayat berapa, nomor berapa. Karena banyak hadis, ribuan. Banyak surat, ratusan di Al-Quran. Supaya lebih jelas, pendengar, penonton bisa dapat ilmu. Coba sebutkan seperti saya tadi contohnya, Al-Imran, surat 3 Al-Imran ayat 55 disebutkan bahwa Isa dan pengikutnya kembali ke surga. Itu di Al-Imran 55. Ya, saya Nah sebentar. sekarang giliran pihak Muslim, bisakah menampilkan ayat bahwa Muhammad ada di surga? Sebutkan suratnya, ayatnya, nomornya. Supaya yang mendengar ini dapat ilmu. Bukan hanya menang-menangan, gengsi-gengsian dengan bahasa asing, bukan itu. Bukan, tidak perlu menyerang di sini. Yang penting sampaikanlah yang benar. Kalau saya sudah menyampaikan tadi bahwa Yesuslah yang ada di surga, sesuai Yohanes 14 ayat 3, sesuai Yohanes 14 ayat 6, sesuai Al-Quran surat 3 Al-Imran 55, bahwa Isa Al-Masih ada di surga. Sekarang silahkan Ya, saya pihak dulu. Muslim menjawab di mana Muhammad ada di surga ayatnya. Ya, Ya. Pak Kacil, Oke, saya pakai dalam dulu ya. Al-Quran, Isa di surga mana ayatnya? Min indillah itu. Coba, surga nggak di situ Tar tulisannya? dulu, saya pakai dulu ya. Saya belum selesai. Kami belum kasih. Sebentar aja, saya mau Halo, kasih ya. halo, bisa enggak tadi didengarkan suara saya? Kalau sudah selesai, tolong silakan dijawab. Ya. Ya, saya ya. Bingung. Ya, maaf. Ini habis ini selesai, baru pindah ya. Nah, Pak Juma, Dari Pak. pihak Kristen masih 12 menit, 24 detik. Ya, dari saya mau Muslim pakai. 8. Saya mau pakai ya. Ya, silakan. Nah, Yesus tahu hari kiamat karena Yesuslah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat dan Yesus jugalah yang akan datang di hari kiamat. Al-Araf 7 ayat 187, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bila manakah terjadi, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskannya selain Dia. Al-Zukhruf 61, sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Matius 24, Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat dan Dialah yang akan datang di hari kiamat. Titik ya, itu dari mana? Dari Al-Quran sendiri. Lalu untuk Nabi sendiri dia harus ditimbang-timbang. Tidak ada kepastian untuk Nabi untuk dia selamat karena dia harus melewati timbangan daripada siapa? Timbangan daripada Allah. Karena Allah membuat orang masuk surga itu berdasarkan timbangan. Pernyataan saya kalau timbangannya rusak bagaimana ya? Al-Araf 7 ayat 8, timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangannya, kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya atau kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugi dirinya sendiri. Disebabkan mereka selalu merugi ayat-ayat kami. Jadi tidak ada jaminan sama sekali bahwa Allah memberikan jaminan keselamatan buat orang. Karena yang menentukan orang masuk surga atau neraka itu adalah timbang-timbang. Lalu untuk Pak Tata yang dikatakan bahwa surga mempunyai pintu-pintu langit, itulah yang disebut pintu surga. Kisah Rasul 7 ayat 49 mengatakan bahwa langit itu adalah tahta Yesus ya, tahta Allah ya. Jelas saya udah kasih ke situ ya. Silakan Pak Juma. Oke, akan saya bantah barusan itu ya. Jadi timbangan itu maksudnya buku-buku catatan amal baik dan enggaknya. Ini sama dengan di dalam Wahyu 20, 12 sampai 13. Lalu aku tampak segala orang mati besar kecil berdiri di hadapan Aras itu. Dan segala kitab pun dibukakanlah. Dan dibukakanlah pula sebuah kitab yang lain, yaitu kitab hayat, kehidupan. Maka segala orang yang mati itu akan dihukumkan menurut segala perbuatannya. Nah, jangan kamu
Kamu tidak paham kitab, kamu Boti. Ini juga timbangan itu. Jadi amalnya itu dibuka. Mana yang baik, masuk surga. Yang jelek, apalagi yang kafir, masuk neraka. Tidak ada di sisi Tuhannya itu, dia apa? Ada di surga. Dan surga itu bukan tempatnya Allah, tempatnya manusia. Neraka tempatnya manusia juga. Nah, makanya itu kalau dekat dengan saya jangan pakai Al-Quran. Nah, itu makanan saya. Ya. Bagaimana? Oke. Jadi siapa si Nenek PC ini nggak mau kita menggunakan bahasa asli dari kitabnya. Ya, karena dia malu ketampar. Tapi giliran dia menjelaskan Al-Quran dengan menggunakan bahasa planet, bukan bahasa Quran, tapi bahasa Latinnya, itu dia menggunakan apa dia katakan, silakan orang yang salat, dia bacakan ayatnya tidak sesuai dengan dalilnya. Dia gunakan bahasa Arabnya, tapi giliran kitabnya yang ketampar, dia nggak mau. Kembali ke Boti. Anda mengatakan bahwa di dalam Al-Quran dikatakan Yesus itu dalam surah As-Sufur ayat 62 mengetahui di hari kiamat. Makanya sebagai umat terjemahan kitab Anda saja nggak tahu, apalagi Al-Quran. Di dalam ayat itu ada kata la ilmun bisa'ah. Itu bukan mengetahui tentang kiamat tuh. Tapi Yesus memberikan pengetahuan, memberikan tanda tentang kiamat, bukan mengetahui hari kiamat. Jadi kata ilmu itu adalah maf'ul, objek di dalam bahasa pembelajaran bahasa Arab. Itu objek, dia adalah maf'ul, bukan fa'il, bukan alimun, tapi ilmun. Jadi Yesus itu, Isa itu memberikan pengetahuan bahwa kiamat itu akan datang. Dan itu memang dia buktikan. Ini artinya Yesus tidak mengetahui hari kiamat dan keburu-buru dibodohi sama orientalis. Nah, di dalam kitab Ibu sangat jelas dikatakan Matius 24 ayat 36, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Malaikat tidak tahu, anak juga tidak tahu, hanya Bapa yang di surga yang tahu. Yesus adalah anak menurut Anda, dia juga tidak tahu. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Yesus. Ya, jadi dalil yang Anda ungkapkan hari ini, siapa yang ke surga, Cornelius, tolong dipahami, belum ada yang ke surga. Dalilnya sudah saya bacakan tadi, ya, dari Al-Quran sudah dikatakan, hadisnya juga pun saya sudah katakan, ata babal jannah yaumal qiyamah fa'astaftih, lalu dikatakan fatakulul khazin, man anta, malaikat bertanya, man anta, siapa engkau? Ya, fa'akulu, Rasulullah Muhammad SAW menjawab, berkata, Muhammad, saya ini adalah Muhammad. Fa'akulu, maka malaikat itu berkata, bika umirtu la aftahu la hadin qablah. Saya tidak membuka pintu surga sebelum kamu yang memulai membukanya. Kamulah orang pertama yang akan masuk surga, bukan telah masuk surga. Yang ada adalah di langit. Ini Yesus sekarang lagi tamasya di langit berdasarkan kitabmu dalam original teksnya. Jadi jangan mengada-ngada, jangan melakukan penipuan dengan mengatakan Yesus telah terangkat ke langit, ke surga, padahal dalil yang sebenarnya adalah ke langit, bukan ke surga. Saya katakan kepada Anda, yang benar tentu bukan terjemahannya yang menjadi pijakan. Yang benar adalah original teksnya. Original teksnya mengatakan auranon, langit, bukan ke surga. Tapi Bu Uti mencoba untuk membodoh-bodohi dengan mengatakan langit dan surga itu sama aja. Ya, sampai rusa makan singa, Anda Kristen sedunia tidak akan mampu membuktikan dalil di kitabnya Bani Israel, langit itu adalah surga. Karena di dalam kitabnya Bani Israel, surga itu disebut dengan gan, disebut dengan jannah di dalam bahasa Arab, disebut dengan faradeso dalam bahasa Yunani. Kalau langit yang saya katakan kepada Anda tadi, bukan dikatakan gan kalau surga. Di dalam kitabnya, di dalam Kejadian 2 ayat 8, wa yisha Adonai Elohim gan. Apa artinya? Selanjutnya Adonai Elohim membuat taman. Nah itu gan, itu taman, itu artinya jannah. Dalam bahasa Sanskerta, barulah kemudian disebut surga. Surga itu bahasa Sanskerta.
Bahasa Ibraninya Gan, bahasa Yunaninya Paradiso, bahasa Arabnya Jannah, lalu kemudian Anda kembali mengatakan bahwa surga itu adalah langit, itu adalah tipuan yang nyata. Jadi saatnya Anda gulung tikar. Bang Jus, Silakan lanjut. saya dulu. Iya. Jadi Ya. Buti Al-Jufruf itu lagi nulis Kakak. Hah? Silakan, Buti. Loh, kan masih ada ini. Ada. Buti silakan. Ya, terima kasih ya. Terserah ya Bu, Pak Juma dengan bilang gulung tikar sudah dikasih tahu ya. Ini ayatnya ada, buktinya ada yang dikatakan sorga itu memang ada di langit dan Yesus Elohim bertahta di langit, sudah saya kasih ayatnya di dalam Keluaran 20 ayat 22, dia bertahta di langit, dia datang dari langit dan langit terbuka, malaikat turun dari langit, Elohim akan datang dalam kemuliaannya, dari kemuliaannya di atas langit. Terserah mau bilang apa. Jadi jangan sok-sokan ketika dipakai bahasa Ibrani yang tadi bilang apa itu, tetap saja artinya langit itu yang artinya surga. Dan lain tidak menyatakan langit ya. Dan ini ya, saya kasih satu ayat, terserah ya, pemirsa bisa lihat apakah Pak Juma ini cuma ngeologi atau tidak. Tetapi jelas dia cuma ngeologi. Di Sarasut 7 ayat 49, tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Ya, Yesus, langit adalah tahtaku. Nah, Nabi mengatakan langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kaki. Maka itu ada, ya tahta Yesus, tahta Elohim itu ada di langit. Titik ya, apapun masalahmu kamu tidak terima itu urusanmu. Lalu ketika kamu mengatakan bahwa Yesus tadi apa? Yesus tidak tahu hari kiamat. Yesus, kamu mengatakan itu adalah tafsirannya. Yesus itu sudah bertanya hari kiamat. Oh maaf, saya tidak terima tafsiran. Karena tafsiran adalah pandangan manusia yang saya tidak bisa menafsirkan. Tetapi dengan jelas ayat di dalam Quran ini menyatakan dan kalau kamu mau menyalahkan Quranmu, menyatakan tidak seperti yang dimaksudkan, saya tunjukkan terjemahannya begitu dan artinya kamu menyalahi terjemahan saya. Kamu menyalahi terjemahan sendiri karena kamu tidak menghargai terjemahannya sendiri. Terjemahanmu mengatakan bahwa Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ya. Lalu di situ dikatakan bahwa Al-Jufri itu sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Sekali lagi Al-Arab 7 ayat 187. Ini terjemahan dari Quran, bukan dari Asbabun Nuzul, dari hadis yang adalah karangan-karangan manusia dan adalah tafsiran-tafsiran manusia. Kenapa enggak sekalian Bukhari kamu anggap asli ya? Karena Arab 7 ayat 187, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat. Di sini ya, di sini kalah telak ya. Masuk terus, ini masuk terus, kalah telak. Di sini Buti menang telak. Bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat dan kiamat yang akan datang di hari kiamat. Walau dia mengatakan tidak ada orang yang tahu hari kiamat itu, tetapi jelas di ayat yang ke-44 dia mengatakan kepada Pak Juma, siap-siaplah yang kamu harus bersiap-siap kapan Isa itu akan datang untuk melempar Pak Juma. Saya bacakan di sini ya, Matius 24 itu dikatakan. Nah, ya silakan dulu Pak Kacen. Nanti suatunya nanti saya kasih ya. Silakan Pak Kacen. Betul. Ya, silakan Pak. Kirim waktu Pak. ayatnya tidak ada, kemudian bantu mengamalkan penyampaian waktu. Ini penonton ingin mendengarkan poinnya itu, di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan, di mana ayatnya Muhammad itu akan tidak penting. Karena umat ini adalah siapa yang ada di surga, Yesus atau Muhammad. Itu temanya. Kesimpulan saya kepada para penonton yang terhormat, inilah yang Muhammad Kece daripada Cuma dan Kata lumayan aktif sebenarnya luar biasa. Ya, silakan lanjut. Pak Juma.
Oke. Mas tahan dulu. Silakan Mas dulu. Baik, jadi ketika Anda mengatakan temanya hari ini adalah siapa yang di surga, belum ada yang di surga. Sekarang coba kalian berdua, mohon maaf ya, tolong tunjukkan kepada saya dalam original asli dari bahasa kitabmu, bahasa Greek yang mengatakan Yesus ke surga. Saya tunggu dalilnya. Bahasa aslinya ya, bahasa Yunani, bahwa Yesus itu ke paradiso, ke surga. Yang ada ke langit. Jadi jangan menipu Anda ya. Di dalam ajaran agama Islam sudah jelas dikatakan Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan ketika diperintahkan oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Berapa kali harus disampaikan kepada saudara-saudara? Katakanlah kepada mereka, ya Muhammad SAW, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Jika kalian cinta kepada Allah, niscaya Allah akan mengasihi kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau kita sudah dikasihi oleh Sang Pencipta alam semesta dan dosa-dosa kita juga sudah diampuni oleh Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Dalilnya tadi kan sudah saya nyatakan. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh Adinda Tata. Di dalam hadis saya sudah sebutkan kepada Anda. Di mana Rasulullah Muhammad SAW, jika umirtu la uftahu la hadi ablah. Tidak akan dibuka pintu surga itu sebelum kamu yang memulai masuk. Tidak ada yang masuk ke dalam surga. Yesus pun tidak ada. Masih ada di langit dia nyangkut. Ya, aku diperintah oleh Allah hanya membuka pintu surga untukmu, wahai Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum orang lain memasukinya. Artinya, sebelum Yesus masuk surga, dia harus izin dulu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena pintu surga tidak akan dibuka oleh penjaga surga sebelum Rasulullah Muhammad SAW terlebih dahulu masuk ke dalam. Pertanyaan saya, gunakan waktu Anda 6 menit untuk menunjukkan kepada kita semua ada ayat di dalam bahasa Yunani yang mengatakan Yesus ke paradiso. Yesus berada di paradiso, bukan di langit. Ya, bukan di langit. Bukan di langit, tetapi di paradiso. Silakan. Saya tunggu. Silakan. Oke. Silakan Pak Itu. Gimana saya? 1 menit. Tahan dulu Mas Tata, tahan dulu. Silakan dari pihak Kristen. Begini, saya nanggapi Bang Juma. Surat Al-Imran, surat 3 Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini bukan untuk Muhammad. Tidak ada di sini kata Muhammad original teksnya. Lalu untuk siapa? Tidak ada. Pokoknya Ya, lalu untuk siapa? makanya harus tahu asbabun nuzul ayat. Anda jangan ngaco. Oke, Anda tahu asbabun nusulnya. Tunjuk Ya. itu untuk siapa? Ini untuk Isa Al-Masih. Di mana namanya Isa Al-Masih? Umar, jangan Ini dipus. Zakaria yang ngomong. Baca ayat sebelumnya dan setelahnya. Adakah kata Ya. Muhammad? Adakah kata Isa Al-Masih? Di sini Umar, jangan dipus. bisa menjawab. Makanya baca Quran itu harus tahu asbabun nuzul. Jangan asal cepat. Mana asbabun nusulnya mana? Muhammad. Ini Ah. kepada Muhammad. Jadi Anda jangan menipu di sini, jangan membohongi, memutar balik firman. Karena Anda adalah keturunan dari ular beludak. Mau menipu, bagaikan iblis menipu Adam dan Hawa dan surga. Sehingga jangan tertipu teman-teman. Dengarkan. Zulkifli Enggak usah buang-buang waktu. Nanti saya jelaskan asbabun nusulnya. Enggak usah buang-buang waktu menipu. Ini ayat, Lanjut ini aja. ayat bukan untuk Tahan dulu, Muhammad. Mas. Tidak ada ayatnya untuk Muhammad. Saya paham Al-Quran, saya ngerti Al-Quran terjemahannya dan asbabun nuzulnya. Dia tidak bisa membuktikan bahwa iya ayat ini untuk Muhammad. Muhammad saya, saja Pak. masih dikatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana mungkin Muhammad bisa menyelamatkan umatnya? Wahai saudaraku, janganlah mengikuti orang yang tidak Ketakutan lari donatur kayaknya ini. surga. Ya, ini saja. Kan ini Ya. topik jelas gampang. Siapa yang masuk surga? Yesus atau Muhammad? Kan Anda tidak bisa membuktikan bahwa Yesus. Dalilnya saya tunggu. Jangan buang-buang waktu. Oke, Yesus ada di surga. Pakai bahasa Yunani. Ya, silakan. Nah, ketika Pak Juma mengatakan Yesus ada di surga, maaf, Alkitab telah menyatakan langit adalah tahtanya. Itulah jawabannya, ya. Itu sudah. Bohong Mau aja terima? lu. Tadi di kitab itu sudah ada, ya. Penonton lihat.
Langit adalah tahtanya, itu tercatat tercatat di dalam Alkitab. Lalu Pak Jumat tidak bisa mengatakan kepada saya bahwa Muhammad ada di sorga. Hanya semua yang Pak Jumat kasih itu cuma klaim semata, klaim semata. Hanya klaim. Tidak seperti Tuhan saya. Dia mengatakan dia di sorga. Dia mengakunya di dalam Yohanes 14. Dia mengaku bahwa dia ada di sorga. Lalu para rasul mengatakan dia ada di langit, di tahtanya di langit atau di sorga. Lalu mujizat mengatakan, nubuat mengatakan, banyak yang ngomong, bukan cuma Yesus yang mengaku, bukan cuma yang lain-lain, tetapi ada rasulnya yang mengklaim bahwa dia ada di sorga. Ada buktinya, dia malaikat yang mengatakan dia naik ke atas tahtanya di langit atau di sorga itu. Lalu nubuat mengatakan bahwa dia itu berasal daripada sorga. Di dalam Ibrani dikatakan bahwa anak manusia itu adalah tahtanya itu bertahta, dia bertahta. Lalu semua ada buktinya, tidak seperti klaim semata dari Pak Juma. Sekarang saya mau mengatakan kepada Pak Juma, saya mau minta mana bukti sejarah empiris yang mengatakan ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad ada di surga. Bukan perkataan Muhammad, silakan. Adinda Tahta mungkin bisa tunjukkan bagaimana kemudian yang diterangkan oleh Ibnu Munzir ya tentang kaitannya asbabun nuzul daripada Ali Imran 31 ini, biar mereka tahu. Oke, pertama itu memang katakan Efisienkan waktu ya Mas Tatra. Oke, jadi itu ayat itu sebenarnya gini ya. Katakan Muhammad, kalau mencintai Allah, maka ikutinlah aku. Maksudnya apa? Ikuti Nabi Muhammad. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan Isa itu. Itu kaca itu, kalau masalah Al-Quran, nanti tak beri waktu khusus. Tak suruh tanya di seumur hidupnya. Ya. Nah, terus, yang masalah kita umat Islam, wahai pemirsa semuanya, Maaf, saya minta pernyataan dari Quran. Asbabun nuzul hadis saya tidak pakai, itu tafsiran. Sama harus TikTok ya. Saya dari Alkitab, kamu dari Al-Quran. Tidak boleh hadis itu perkataan Rasulullah Muhammad SAW, sementara kitabmu itu bukan perkataan Yesus loh. Sama juga, saya akan bilang begitu. Saya akan juga bilang begitu. Lalu supaya adil TikTok. Supaya tidak jadi ribut, ini tolong ditahan dulu ya Bu Uti, tolong ditahan dulu. Apapun jawabannya Mas Tata, itu kalau nggak sesuai dengan keinginan kamu ya biarkan aja, biar netizen yang menilai. Itu ya. Tolong jangan dipotong keterangannya dari Mas Tata maupun keterangannya dari Mas Juma. Demikian juga dari pihak Kristen menerangkan sesuatu jangan diserang. Biarkan mereka menerangkan sesuatu kehendak mereka dan kemampuan mereka. Semuanya kembali ke netizen. Saya kira cukup adil ya. Silakan Mas Tata. Oke, jadi kita sebagai umat Islam itu harus gembira karena pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kan gitu ya. Jadi pasti masuk surga. Jangankan Nabi Muhammad ya. Uang kita saja sudah dijamin kok ya. Bahkan ada 10 sahabat yang dijamin, termasuk orang yang mati syahid. Jelas itu ayatnya. Sedangkan mereka yang mengklaim Yesus ke surga ternyata nyangkut di langit yang nomor 2 gitu ya. Nah, terus bro, jangan mengatakan itu lain mula sa'a itu tahu, enggak. Itu menjadi tanda bahwa hari kiamat sudah dekat. Sama seperti dalam hadis. Apa kata Rasulullah? Kalian berbincang apa? Ya Rasulullah, kami berbincang-bincang tentang kiamat. Oh, kiamat tidak akan datang kecuali dengan 10 tanda. Apa? Turunnya Isa, munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Ad-Duhan. Jadi itu pengetahuan. Sama dengan gini, kapan hujan? Tidak ada yang tahu. Tapi tandanya ada. Apa? Mendung. Jadi mendung itu menjadi pemberitahuan untuk kita bahwa hujan mau turun. Isa laimul sa'ah di situ menjadi pengetahuan bahwa kiamat sudah Dajjal, Isa termasuk. Itu. Makanya kalau masalah Al-Qur'an itu enggak usah dibahas kalian itu aduh. Oke, langsung ke Mas Juma aja. Saya sedikit ya. Ini Cornelius, pasang kupingmu, jangan membodohi umat. Kamu katakan Ali Imran 31 itu ada kaitannya dengan Yesus Isa. Kamu belajar di mana? Ya, saya bacakan kamu ya, supaya kamu paham, lain kali jangan nipu umat. Ini adalah kisah ketika sekelompok orang di masa Rasulullah Muhammad SAW datang kepada beliau dan berkata, ini orang-orang Yahudi. Ini dipori oleh siapa? Ka'ab bin Ashraf. Berarti ini orang Yahudi dipimpin oleh Ka'ab bin Ashraf datang kepada Rasulullah. Apa kata dia? Demi Allah, wahai Muhammad, kami sungguh mencintai Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada Rasul Muhammad SAW. Jawab mereka ya Muhammad. Kul, katakan kepada mereka. In kuntum tuhibbunallah. Jika benar engkau mencintai Allah, wahai Ka'ab bin Ashraf dan kelompoknya. Fattabi'uni. Ikut kepada saya. Itu kata Rasul Muhammad SAW. Jadi lu jangan mengajarin kita nipu-nipu. Jadi pada waktu itu,
ketika mereka mengabaikan Rasulullah, ajakan Rasulullah Muhammad SAW untuk ikut kepada dia, ya, karena mereka merasa kekasih Allah, Allah kemudian mengatakan, aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi asbabul nusulnya ini tentang Rasulullah Muhammad SAW, bukan Yesus. Kalau Yesus ini, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Itu baru Isa, baru Yesus. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah, aku ini Rasulullah untuk kalian. Itu baru Yesus. Jadi kamu jangan ngarang-ngarang. Kembali kepada pertanyaan saya. Tunjuk dalil di dalam kitabmu, Yesus sudah ada di surga dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Silakan manfaatkan waktu Anda 4 menit. Baik, silakan dari pihak tim Ya, Kristen. saya Tim dulu ya. jawab. Ya, saya dulu Pak Kacek. Pak Juma, lagi-lagi klaim semua klaim mematahkan pernyataan dari Allah sendiri bahwa tidak ada saksi yang melihat atau tidak ada saksi yang menjamin bahwa Muhammad memberikan jaminan atau ada di sorga. Di dalam Al-A'raf 43 berkatalah orang-orang kafir, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi. Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu dan orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Oke, jadi yang jadi saksi itu adalah Allah, Jibril, Allah dan Jibril. Tidak ada bukti sama sekali mematahkan semua klaim Pak Juma. Dan Muhammad di dalam Al-Fat 48 ayat 2, dia juga orang berdosa. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus. Lalu di situ juga dikatakan bahwa Allah itu memberikan, Allah menyesatkan ya, Allah menyesatkan. Al-Nahl 36, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah togut itu. Maka antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang pasti disesatkan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesusahan orang yang mendustakannya. Al-Nahl 37. Dan kamu sesat dan kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan sekali-kali mereka tidak mempunyai penolong. Allah menyesatkan orang lalu dia menghukum orang yang disesatkan. Nabi Muhammad dia juga adalah orang berdosa, lalu saksinya adalah dikatakan di situ, Muhammad mengatakan sendiri saksinya satu-satunya cuma Allah. Jadi patah semua yang mengatakan ada saksi dari sana, dari asbabun nuzul, dari hadis, tidak, karena sudah dipatahkan sendiri bahwa saksi dari semua pernyataan Muhammad adalah Allah sendiri ya. Lalu Pak Tahta mengatakan bahwa ada langit kedua. Sekali lagi Kak, saya mau bilang, yang kamu bilang Yesus ada di langit kedua, tidak sampai ke langit ketujuh, itu hoaks dalam kisah Isra Mi'raj, itu hoaks, tidak ada itu langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh. Lalu saya sudah kasih tahu kepada Pak Juma bahwa langit itu adalah tahtanya, ya, tahtanya Elohim, dia bertinggal di situ, ada kitabnya, ada ayatnya. Jadi percuma pakai bahasa asing, sama saja artinya di dalam Alkitab kami. Silakan Pak Kacek. Terima kasih, Bu Uti. Luar biasa. Mantap. Pemirsa, dimanapun Anda berada, para pendengar, yakin bahwa surat Al-Imran ayat 31 itu sudah dinyatakan oleh Juma dan Tahta. Itu bukan firman Allah, saudara. Coba, ini bukan firman Allah. Oleh karena itu, saudara, Bang Juma dengan Tahta tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad akan membawa umat ke surga. Sia-sialah saudara yang mengikuti Muhammad, yang cinta mati terhadap Muhammad. Ya, oleh karena itu, saudara, mari berpikir secara waras dan sadar. Bang Juma tidak bisa membuktikan, muter-muter kayak gangsing, ngaler ngidul kemana-mana. Tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad akan memasuki surga. Tidak bisa membuktikan dalil akan membawakan ke surga. Karena saksinya adalah Allah sendiri. Ya, tidak nyambung. Ya Pak, tutup sila Pak. Silakan. Saya mau masih pengen. Ya matiin. Matiin jangan lima. Cuma ini tidak ada sambungannya dengan topik siapakah yang di surga, Isa atau Muhammad. Ya. Oke. Ya, Sudah. mati Pak. Sudah Pak. Matiin. 38, 37. Udah mati dong. Terima kasih. Ya. Silakan pihak Muslim. Oke. Silakan ngoceh-ngoceh, ngalur ngidul. Oke. Silakan Oke, ngoceh-ngoceh. gini ya, Ya. Bu Uti. Kamu mengatakan dalam Al-Quran Allah menyesatkan. Coba kamu baca
Tesalonika 2:11-12. Jadi Allah menyesatkan mereka. Berarti dalam kitab kamu Allah juga menyesatkan. Sama dengan Al-Quran ya. Jadi jangan pakai Al-Quran. 2. Atas alasan apa KC mengatakan berarti itu bukan firman Allah? Wong sudah jelas. Kul, katakan Muhammad. Apa disuruh mengatakan ayat itu disuruh sampaikan kepada umatnya. Itu firmannya Allah. Makanya kamu itu bukan. Oke, apa ya? Semua Dan kalau masih apa sampaikan KC dalam Al-Quran itu semuanya tidak ada yang benar dia. Jadi Nabi Muhammad sudah aku beri ayatnya inna a'toinakal kautsar. Dia masuk surga, bahkan umatnya dijamin masuk surga. Sedangkan Yesus dalam Bible atau dalam Al-Quran nyangkut di langit nomor 2 Samayim. Kan gitu kan ya. Jadi kita berbahagia umatnya Nabi Muhammad. Nyangkut di halusinasi langit 2, halusinasi, buktikan dulu. Jangan disalah dulu. Umatnya saja dijamin masuk surga, apalagi nabinya. Kalau Yesus enggak. Yesusnya saja masih nyangkut di langit nomor 2, apalagi umatnya. Nabinya masuk surga, nabinya sendiri mengaku nggak selamat kok. Aduh. Nabi Muhammad Loh itu tadi aku tidak tahu apa yang dibuat padaku. Itu ayat-ayatnya. Bentar, dipus dulu. Jadi jangan disela. Tadi kan Aus. dipus dulu ya. Timer. 4 menit tuh. Timer. Oke, Mas Tata. Mas Yuma silakan dibuka mic-nya. Ya, saya mau maghrib, saya mau keluar, saya maghrib, mau ke Ya, musola. silakan Mas Yuma. Timernya ini nggak kondusif ini. Kok gitu bolak-balik gitu? Aduh. Silakan dari pihak Kristen untuk Oke, menjawab. Bang Juma, silakan Bang Juma. baik. Jadi kaitannya dengan saksi. Katakan dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa yang bersaksi melihat Allah datang berikan firman kepada Yesus? Lalu di ayat 17-nya, ayat 18-nya, Pak, Yesus mengatakan di dalam Taurat ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang itu sudah sah. Ayat 18-nya Tolong Yesus tunjukkan dengan gagahnya Al-Qurannya, Pak. mengatakan, Al-Quran, ini bukan Oke, bicara saya kita, mengatakan Al-Quran. di Al-Quran. dalam ayat 18 yang bersang diriku sendiri itu saksi pertama, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. 2, betiklah dan juga Al-Quran, Pak. Nanti Bapak itu loh. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pengutusannya dia ketika firman itu datang. Baik, Bang Ketika Juma. dia datang, maka dia tidak disaksikan oleh manusia. Melainkan ketika Jibril itu merubah wujud menjadi manusia. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, ini si Cornelius ini menghibur diri. Dia tidak mampu menunjukkan dalil di mana Yesus mengatakan dia ada di surga. Yang ada di dalam kitabnya yang kemudian diplesetkan oleh gospel, oleh lai adalah kata onanun itu, arunyun itu diterjemahkan menjadi surga. Padahal terjemahan daripada uranun itu adalah langit. Ada surga di situ. Jadi hanya karena tidak mampu menunjukkan bukti, artinya apa yang dia katakan, tidak ada bukti Rasulullah SAW ada di surga. Memang belum di surga, tetapi dalil hadisnya sudah saya katakan melalui lisannya sendiri. Dia katakan bahwa aku diperintahkan hanya membukakan pintu surga untuk sebelum aku membukakan pintu surga untuk orang lain. Itu perkataan dia sendiri. Nah, yang menjadi junjungan kami adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dia junjungan kami, dia mengatakan itu. Sementara kitabmu bukan perkataan Yesus, itu perkataan penulis kitab yang dikanon. Kitab lain itu ada yang menerangkan itu. Yang ada hanya dikatakan Al-Quranon. Langit, bukan surga, langit, tapi bukan surga. Nah, yang menjadi kebanggaan Kristen selama ini adalah Yesusnya terangkat ke surga. Karena Muhammad katanya Yesus sudah ke surga. Padahal yang benar adalah Yesus diangkat oleh Allah karena diselamatkan dari penyaliban yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada zamannya, yaitu orang Romawi. Yesus gagal menjadi Tuhan karena dia tidak ke surga, melainkan dia tamasya di langit. Untuk lebih jelasnya, silakan baca nubuatannya di dalam Mazmur 91. Mana ada Tuhan tamasya?
Tuhan tamas ya. Ayat 1 sampai ayat kembali pada sesi yang tadi, Cornelius dan juga Bu Uti tidak mampu menunjukkan dalil yang kita minta pembuktiannya bahwa di surga itu ada Yesus. Ternyata yang mereka tuduhkan Yesus ada di surga, ternyata Yesusnya ada di langit. Berarti benar yang dikatakan oleh Al-Quran Nisa ayat 1 bahwa Yesus itu seperti yang diimani oleh orang Kristen, mati, bangkit hari ketiga, lalu kemudian terangkat dia ke surga. Dan yang Lukas tidak diceritakan, dia Sinyal. Di-push dulu ya. surga. Dia melihat Bapa dengan menggunakan teropong. Mas Juma, bisa dikondisikan koneksinya? Mas Juma sepertinya ada gangguan koneksi ya, suaranya kayak Ya, robot. halo tes. Oke, kita berikan waktu 35 Tes. menit atau 35 Saya- second biar dihabiskan oleh pihak Kristen 35 detik ini. Ya, saya. Tes. Ya, silakan. Suara saya kedengaran. Ya, langsung Pak Juma. Buka Lanjut itu. lagi. Lanjut aja Pak Juma. Ditahan. Bang Juma ditahan Sinyal dulu. jelek, Mak. Sinyal Sinyalnya. jelek. Oh ya udah, saya aja. Ya, saya mau tutup Oke, ya. silakan. Closing ya. Saya mau tutup. Ya, ini. Oke. 1, 2, 3 ya. Pak Juma mengatakan, apakah bukti Yesus di sorga? Baca Yohanes 14 ayat 1 dan seluruhnya ya. Lalu Pak Juma masih berdoa untuk keselamatan Nabi. Kalau Pak Juma mengatakan bahwa Nabi memberikan keselamatan, kenapa kalian masih mendoakan keselamatan Nabi setiap kalian berdoa? Sholawat Nabi dan kalian mendoakan ya, selamatkan Nabi Muhammad seperti engkau ya. Ada. Itu kalian berdoa untuk keselamatan Nabi ya. Lalu Yesus terangkat ke sorga ke atas tatanya. Di situ telah dituliskan di dalam Alkitab, seterah mau terima atau tidak. Juma tidak bisa menjawab semua pernyataan saya, hanyalah mengklaim semata dan kembali lagi ke Alkitab, comot-comot ayat seperti biasa, di mana ayat Alkitab itu semua ada konteksnya. Ayat yang dia kasih semua ada konteksnya. Sekali lagi saya mau jawab bahwa Yesus ada di sorga, Yohanes 14 ayat 1, lalu kalian mengatakan Nabi selamat, tetapi tolong jawab saya, kenapa kalian masih mendoakan keselamatannya? Lalu Yesus terangkat di sorga, Baik, terangkat ke langit di terima atas kasih. tahtanya. Oke, Sudah silakan. habis waktunya ya, Ya. untuk dari pihak Kristen, dari pihak Muslim masih ada 2 menit 22 second. Silakan Mas Juma, bisa dikondisikan sinyalnya? Baik, suara saya kedengaran baik ya? Siap, sudah, baik. Silakan, 2 menit 22 detik. Oke. Saya hanya mengatakan bahwa apa yang dijajakan, yang dijual selama ini oleh Kristen, khususnya di Indonesia ini. Coba di reset malah timber. Ya, Bentar. Udah. halo, Mas suara Juma, saya kedengaran. kedengaran Bang, kedengaran. Ini nggak kondusif Oke. ini timbernya ini. Udah, nggak usah. Baik, terima kasih untuk diskusi ya atau perdebatan Muslim dan Kristen ya. Kristen diwakili oleh Pak Kace dan Bu Uti. Ya, Muslim oleh Juma dan siapa satu lagi saya tidak tahu. Ya, tetapi kalau saya simpulkan bahwa pihak Pak Kace dan Bu Uti menang telak ya, karena memang Juma dan temannya itu hanya muter-muter ya. Memang sudah sekuat tenaga ya Bu Uti dan Pak Kace, dan memang sudah sesuai dengan ayat-ayat ya. Ini membuktikan bahwa Uti dan Bu Uti dan Pak Kace ini memberikan dalil ya, dalil dan pernyataan ya bahwa Yesus ada di surga ya. Dan ayat-ayat dari Perjanjian Lama juga bahwa Allah itu berfirman ya, itu dari surga. Jadi sudah semuanya dijawab dan membuktikan Bu Uti dan Pak Kace itu menyelesaikan ya perdebatan dengan baik dan menjadi pemenang sehingga layak untuk mendapatkan gelar. Ya, terima kasih untuk diskusinya. Semoga menjadi pencerahan ya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ya memang sudah bertahta di surga, karena Allah ya mempunyai 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman yang menjadi anak, itulah Yesus. Ya, dia kembali kepada Allah. Berarti ada di surga, bukan di langit, ya.
Kalaupun di langit dalam firman, ya langit itu adalah surga. Jadi tidak usah kita pikir-pikir panjang, ya. Kalau sudah di atas itu pasti sudah surga, ya. Kecuali kalau masih lewat pesawat, nah itu baru. Tapi kalau sudah di atas ke pesawat misalnya terbang, ya sudah pasti surga ke atas. Saya rasa tidak usah pikir-pikir yang rumit-rumit, ya. Karena Yesus adalah Tuhan. Ya. Dia kembali kepada Bapa. Ya, anak kembali kepada Bapa. Ya. Kepada pribadi Allah. Itu menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan dia naik disaksikan murid-muridnya, ya, disaksikan juga malaikat di atas gunung itu, malaikat ada berterbangan, dan Yesus naik ke atas surga, disaksikan oleh murid-muridnya, membuktikan bahwa Yesus Kristus Tuhan yang hidup bersama-sama dengan Bapa dan menjadi Tuhan dan hakim nanti untuk harinya di mana kita menghadap ke tahta kebesaran Allah. Terima kasih. Salam Piong 77 Channel. Oke, ini si Wak Labu sudah muncul ya. Dia buat judul apa nih? Coba kita lihat ya. Biasa aneh-aneh sih. Wak Labu, cuman nggak bisa lama ya, karena mau Jumatan ya, paling setengah jam lagi. Oh, kalian mau Jumatan? Ya, nggak apa-apa. Atau kalian mau menyembah kira apa enggak? Pokoknya udah. Oke. Kalau gitu, aku bisa komentar enggak? Karena aku lihat fotoku masa di Bogor. Melintir-melintir gitu loh. Nggak ada pelintir-pelintir, ya, gitu ukin banyak. Halo. Ya, boleh aku ngomong langsung ya, tancap gas ya. Makasih kau Julius, standby lagi. Ya, oke, makasih Bang Mas Ukin. Ya, karena aku lihat Julius, kalau buat judul itu Julius, nggak usah kau buat aku di borgol. Jadi digebukin aja. Gak enak dilihat orang Julius, kau buat aku di borgol melawan hakim. Entah hakim mana yang kulawan. Enggak, gini. Sampai ketawa si Ginting kau buat Bagus ketawa. Jadi gini, Rod, aku kan mikir juga, kalau kau ketemu hakim, memangnya nggak kau ajak debat hakim itu? Pasti kau ajak debat dulunya. Siapa yang nggak kau ajak debat? Kemarin aku sudah ketemu dengan hakim polisi atau apalah namanya dia, waktu sidang ada kemarin kan. Tak mana pun hakim ini bilang, kalau mau berdebat Pak nanti temui saya. Tidak tahu apa maksudnya itu. Tapi mana bisa kita mendebat hakim? Kau ini aneh-aneh aja. Ya kan kau sama semua orang kau debatin. Siapa yang nggak kau debatin coba? Ya namanya juga pendebat. Ya sebentar, aku mau nanya. Tadi yang bercerita itu siapa ya sebelumnya Ikin ini? Aku ingat itu suaranya pernah debat dengan aku dan pernah dia dengan Dodi Setan. Labu Siam. Ya, halo Labu Siam. Tolong sampaikan. Halo Batman. Ya, Batman. Tolong sampaikan sama si Dodi Setan itu, kalau berani ya debat sama aku lah. Mau apa kek debatnya silakan ya. Nah, tadi udah dijawab kan, Le? Enggak melalui Aristo, tapi enggak ada balasan sampai sekarang. Dia bilang mau debat terbuka. Iya, dia udah ngasih syarat. Dia bilang Le nggak masuk syaratnya. Apa syaratnya? Mau debat kok pakai syarat? Berarti belum nonton jawabannya. Enggak nonton aku aja kan di WA sama si Aristo. Ada di bener di channelnya Aristo. Dia bilang dia minimal tuh rektor atau pendeta lah gitu. Le bukan pendeta, jadi harus didampingi pendeta. Begitu kalau nggak salah syaratnya. Enggak, lucu dia. Rektor apa? Kalau aku gini aja, ulama terkenal Islam aja lah, saya lawan koyo. Nah itu makanya si Julius bilang nggak ada lagi yang mau karena Le raja asumsi katanya. Aku nggak pernah asumsi, kalian yang asumsi. Contoh nih, kau bilang tadi kitab Yunani kau jak sikit kau nggak ngerti, kitab Ibrani kau sendiri jangan ngerti, nantang orang yang lebih belajar gitu. Jadi kau kan hanya mengandalkan kitab terbitan tahun 2000 ya. Terbitan 2000 itu yang kau pakai. Jadi asumsi terus.
Malon. Kalau kau ngerti saya- bahasa Ibrani, kau kan tahu Malon. bagaimana banyak penipuan-penipuan lembaga Alkitab Indonesia itu dalam terjemahan Malon. dia sekarang. Malon, Itu boy. Malon, kau tahu tak bahwa di Quran itu pun kalian tidak paham. Coba bahas Hud 1. Siapa yang berani bahas Hud 1 sama aku? Nanti Saya- kita bahas dengan kau. Ya. Nanti, Mau dari mana? Dari mana Bahas noktunya? singkat. Aku nak tengok kau ni nak cakap. Berani tak kau cakap bahwa Al-Quran itu kitab suci paling sempurna? Hah? Buka Hud 1. Al-Quran itu paling sempurna. Kau tahu enggak? Dia turun tu 23 tahun. Harap kau paklum ya. 23 tahun Bukan kok turun. sempurna. Bible aja turunnya ribuan tahun dah dibilang sempurna. Rampot kau. Bible turun tu. Itu duduk je Paulus. Paulus duduk aja. Dia udah dapat nulis satu surat. Yang dibikin di kitab perjanjian baru itu. Duduk semalam je si Paulus dalam penjara. Kalau Paulus duduk semalam, berarti Tuhanmu kalah dong sama Paulus. Tuhanmu kalah sama Paulus. Yohanes. Terus? Ya. Segala Markus itu mulai tidak dari tahu siapa Taurat. manusia itu nulis dia. Berapa hari ditulis. Malon. Nah Al-Quran Taurat ini. sudah dibuat Kau tahun, dengar dulu. Malon. Al-Quran ini sebab bernujulah ada. Sebab turun ayat tu ada. Ya kan? Apa Sebab ayat turun tu ada 5 ayat, 10 ayat. Kemudian diamalkan. Beda dengan kitab kau tu. Ya kan? Malon. Kau ngerampok kitab Yahudi. Perjanjian lama tu. Bahlul. Memang kau tidak rampok kitab Yahudi, Bahlul. Kapan you berani nak Di mana cakap kau sama rampok saya kitab Yahudi? debat? Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri. Taurat itu bukan, Ya. Taurat bukan kitab Islam. Taurat, Injil bukan kitab Islam. Al-Quran turun menjelaskan Mana tentang sih? Taurat. Taurat itu pernah diturunkan kepada orang-orang Yahudi. Ya kan? Itu Kepada bukan Nabi Musa. menjelaskan. Al-Quran menceritakan balik. Tetapi Bodoh. memberitakan, bukan menceritakan balik, Iya, memberitakan namanya balik bahwa ada bahwa kitab kitab yang suci dulu namanya umat terdahulu Taurat. itu bahwa kitab Sila. suci umat terdahulu itu ada. Ya kan? Malon. Kitab Taurat itu diturunkan Sila, untuk Nabi Musa. Malon, Beda dengan kau Kristen nih, ya. Malon. Kau Kristen nih ngerampok kitab Malon. Yahudi, perjanjian Malon. lama. Malon, Ya. Malon, sebentar. Nah, gini. Jadi aku tanya kau dulu. Sebentar. Aku Kau tanya tahu nanti dengan diskusi. Kita bukan debat dulu. Jangan kita tanya ketuhanan dulu. Jangan kau tanya ketuhanan dulu dengan aku. Ketuhanan kau jak belum beres, ya. Yesus itu belum beres. Ketuhananku belum Aku tanya beres. kau, siapa nama bapaknya Paulus? Sebentar, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Sekarang tolong HMC jadwalkan aku diskusi dengan orang ini. Biar ku bal-bali. Kalau kau berani Malon, kita jadwalkan ku bal-bali kau. Pegang kataku nih. Kita pakai aturan Berani lain. lah. Masa Nah, yang baca tanya sakit berani. Mantap. Nanti malam. Gini. Nanti malam aku dengan si Filipus. Besok ya, malam minggu loh. Cocok itu. Ramai orang nonton. Gini. Sekarang pemanasan dikit aja ya. Sila. Pemanasan dikit aja aku tanya dengan kau. Sila. Yesus tuh orang Yahudi. 3 tahun. Apa yang diadarkan Yesus Tuhan kau tuh 3 tahun ke dunia ni? Apa solusi yang diberikan dia? Sikit aja tu dulu. Solusi yang diberikan Yesus banyak, kawan. Apa satu contoh rumah tangga? Rumah Contoh tangga. tentang rumah tangga. Ayo. Oke. Aku jelaskan sama kau bahwa rumah tangga yang dipersatukan dalam nama Tuhan tidak bisa diceraikan oleh siapapun. Itu solusi. Kalau udah cerai gimana? Kalau sudah cerai bagaimana? Apakah itu diceraikan Yesus? Apakah pengalaman Yesus? Tuhan kau tuh? Malon, ya dengarlah dulu Malon. Gantian bicara. Tanya sikit dulu, Wak Labu. Iya makanya gantian. Seperti itu memang. Banyak omong. Kau yang banyak Wak Labu. Kau bertanya, aku yang Kau jawab. banyak omong, Wak Labu. Kau tuh hanya modal lembaga Indonesia aja. Tak ada modal apa-apa. Ya, gini. Walabu kalah walabu. Wak Labu. Gini dulu. Apa solusi yang Yesus beri dengan kau? Apakah dia mengalami pernikahan tu sampai dia tidak bercerai? Kau jawab tu. Loh, karena kalau Yesus tidak menikah terus salah. Di Al-Quran ada orang tidak menikah. Gimana sih kau? Bukan aku nanya dia tidak menikah. Bukan aku nanya dia nanya Tuhan kau tu kasih solusi apa? Kalau orang punya problem dalam rumah tangga, lakinya important, umpamanya kayak kau ni. Bini kau nyeleweng, gimana cerita itu? Aku punya anak. Aku kok dibilang important, aku punya anak. Ini anak tu bisa aja. Bisa kau cek not lagi. Kau kotor kali mulut kau Malon. Kau cek lagi. Kau goblok anjing. Kau cek DNA lagi betul tak anak kau? Kau goblok. Bang Hen. Marlo sama-sama dewasa. Ada cepat tenang. Aku tenang. Aku hanya nguji. Aku ngetes bagaimana Roh Kudus di kepala si Yohanes ini, di kepala apa?
di Kau kepala buat orang emosi. bagaimana Roh Kudus itu di kepala kau? Kau tidak ngetes tanya saja. berdebat. Bintik ketawa di depan, tu. di depan Bintik tu ketawa. Gini. saudara-saudaramu. Sebentar, di Aku, depan saudara-saudaramu kau goblok. Di depan saudara-saudaramu hanya kau ngetes kau berbuat ni. itu. Malu orang sama Aku kau, hanya malu. ngetes kau ni dari Malot, awal Malot. bagaimana Rudy Roh mukanya Kudus di pucat, kepala Rudy kau. pucat. Tidak pucat, itu kan Ternyata kalau begini, ternyata Roh Kudus itu tidak ada di kepala dia gitu. di Hanya kepalamu asumsi pun tak doang. ada. Isimu kepalamu Memang tai kami semua. tidak percaya dengan Roh Kudus di kepala kami. kepalamu Kami dengan tai logika, semua. dengan akal kami Kepalamu berdiskusi. tai semua. Di Kepala kau kepalamu tai tai semua kah? semua. Kepala Iya, kau tai. kepalamu tai semua. Itu urusan kau, bukan urusan Nggak aku. kondusif ini, nggak kondusif ini. Belum Nggak makan kondusif ini memang. bang. Itu urusan Si kau. Malon, Saya belum si makan Malon. ini. Saya belum makan bang. Makan dulu. Oke, jadwalkan debatku Jadi sama si gini, Malon ini. ya wala bu, Jangan wala kau bu, bicara ya. lagi. Jangan kau bicara Enggak, lagi. Kalau lu kau tidak bicara punya tadi. aturan, kalau Kau kau tidak ngomong punya tadi, aku aturan, bilang. kau bertanya sama aku, belum ku jawab, kau bicara terus. Kau tidak tahu Yang etika. pendek tidak tuh kau Kau jawab-jawab tidak tadi tahu pertanyaan aku. etika. Kau tidak tahu etika. Kau Kau bertanya, lanjutlah. belum ku jawab, kau lanjutkan. Makanya Kau tadi aku goblok. bilang, Kau goblok. aku Kau ngetes goblok. Roh Kudus di kepala Kau kau tuh. goblok. Kau goblok. Nah seperti inilah. Kau Jangan bodoh. pisahin Kau Rudy. maluin Malaysia. Masuk neraka Kau kau maluin Rud, bilang Malaysia. orang goblok Rud. Kata Yesus Ya, masuk goblok. neraka kau menggoblok-goblokkan Ya, orang Rud. Ada di Biarkan gospelmu Rud. saja. Beginilah karakter Tunggu. Kristen ini. Dia nggak Dia mudah jalanin ajaran menggoblokkan. Yesus nih. Siapa ini? Siapa namanya ini? Karena dia apa? Karena dia tidak mau Labu siam. Itu Labu Pak dia siam. hanya mengandalkan dogma yang di Aku kepala debat dia. dengan kapan debat ayo. kok ngomongnya. Labu siam, ayo Labu siam. Kapan kau dengan aku debat yuk? Karena dengan Malaysia ini nggak levelku nih. Orang nggak tahu diskusi Aku Malaysia juga nih. ada level sama kau. Kau hanya mampu pakai kitab Udah lembaga kalah kau sama Penatua Slayer udah kalah, males nggak ada ilmunya Rudy. Sejak kapan aku kalah sama si Slayer itu? Video masih ada. Alah, Mana bisa dia kalau bisa kalah pakai? sama orang tapi diganti judul channelnya tuh menang sama semua orang. Nggak ada ilmunya Rudy, Lah, cuma Slayer caci itu maki asumsi. doang. Nggak ada ilmunya. Slayer tuh nggak ada ilmunya. Slayer itu bahasa Itu Rudy terkenal itu seluruh dunia, Raja Asumsi, Raja Begoders. Karena Siapa yang kau tahu? Jadi Bahasa Labu lembaga siam. kitab Indonesia Slayer yang Labu tahu. siam, itu aku boleh benar. bertanya satu hal. Matikan dulu si Hen Banca ini, Banci ini. Ngapa pula kau nak ngatur-ngaturkan aku? Hah? Kau nak Biar kau ngaturkan nggak aku? bicara, Aku bisa nyerocos ngomong. terus. Kau bisa ngomong. Aku nak tempur aja cakap lah, sama nggak usah Labu siam. pisahin, jangan pisahin Julius. Kau Aku juga nak dari tadi baca. merocos terus kau, Wak Aku Labu. nak cakap sama Labu siam. Kau Aku nak merocos cakap terus. sama siap. Itu aku lihatlah ginting. Kawan kau ni. Nah macam gini lah karakter Wak Labu. Karakter weh Wak Labu tu gimana? macam gini lah dia. Kamu tadi Semua bertanya, orang dibantai dia. tapi Jadi kamu gini, tak Wak kasih Labu, saya Wak Labu. menjawab. Kamu tadi bertanya, dengar lo. tapi tak kasih. Oh, apa yang mau aku dengar dari kau? Dengar. Otakmu nggak You dengar ada. tu. Isinya Ngapa kotoran tadi semua. Bung Julin? Entar dok. Sikit Wak Labu. Wak Labu kau Isi dengar lo. kepalamu kotoran semua. Kau dengar Isi lo. kepalamu kotoran semua. Jauh kau dari Malaysia, hanya memperjelek citra Malaysia. Kau tidak tahu Aku diskusi. bukan orang Malaysia ya. Kau orang mana? Aku bukan orang Malaysia. Aku orang mana Kalimantan. kau? Kau tuh Kalimantan, ya? Kalimantan mana? Aku dari Kalimantan Barat, ya, bukan Malaysia. Kalimantan Jangan kau Barat. tuduh-tuduh orang itu Oh, rasis namanya. Brunei. Nah, Brunei itulah kau, agama Brunei. kau tuh agama rasis, ya kan? Agama rasis. Nyebut-nyebut Agama orang kau itu yang tidak boleh rasis gitu. Goblok. Ya. Kau Ah, memang tengoklah dia goblok. Itulah dia. Inilah karakter, salah Tadi satu kau karakter. bertanya, aku mau Karakter menjawab. kau bahlul langsung orang-orang tahu. Kristen ini. Nah, Yang macam inilah bahlul itu karakter kau. dia. Yang Kalau dia tidak bahlul mampu itu kau. berdiskusi, Yang bahlul itu tidak mampu kau. berdiskusi, Roh Kudus Kau di yang kepala tak dia mampu. tadi. Nah, Kau maka yang Roh tak Kudus di mampu. kepala itu berapi-rapi. Bahlul. Kau Di mana tidak kau mampu ajaran kayak kasih ibu-ibu. kau tuh? Ajaran kasih kau, Roh Kau Kudus kau kayak tuh di mana? ibu-ibu. Kristen ibu-ibu. bodoh. Kau yang Aku balik ke bodoh. kau. Ya kan? Gimana Di sih mana ini? Roh Kudus kau Kita- tuh? Kita mau Di mana diskusi ajaran atau kasih gimana kau nih? tuh? Dengar lo, Kok Bahlul, jadi kau dengar lo. jadi apa? Di mana ajaran kasih besar-besaran kau tuh? suara? Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan di mana? Ayo. Jadi besar-besaran Di mana ajaran suara. kau tuh? Kok jadi Nah, besar-besaran ajaran kau tuh di suara? mana? Aku Nggak, nanya tunggu dulu. kau. Aku heran Ajaran kau di mana? Ajaran kasih kau tuh? Tidak Hah? tahu dia bagaimana berdiskusi. Ajaran kasih kau tuh di Tadi mana? saya sudah mau Tampar pipi berdiskusi kiri, sama dia. kasih pipi kanan di mana? Ayo. Kok ayo di Wak mana? Labu. Ya, Di yang mana kau Roh persoalkan Kudus apa? kau tuh? Yang Di kau mana? gembar-gemborkan Di hatiku. kasih yang diajarkan Tuhan kau 3 tahun tuh. Hah? Memang kami punya kasih. Mana? Memang Apa kami kasih punya yang kau kasih. berikan dengan aku tadi? Hah? Yang mana? Yang mana? Doakan dan karuniailah musuhmu, Wak Labu.
Kenapa? Nah. Jadi Enggak, gini, Pak Hendy juga Pak Labu. motivasinya udah ini nggak benar kok, Pak Ustadz. Ngomongnya ngomong setan Iya semua nggak gitu loh, apa-apa, Pak tapi Hendy. kan ajaran Benar nggak Yesus itu? begitu. Ya enggak, Ajaran boleh Yesus begitu. begitu, Jadi musuh nggak aja boleh harus begitu dong. dikasihi, Nggak didoakan. boleh begitu, Kita belum Pak. berbicara. Berarti Nggak boleh kelihatan ini begitu. Walabu bukan murid Yesus dia. Walabu Oke, bukan oke, murid oke, Yesus. Jangan begitu lah. Udah Pak cukup, udah Hendy cukup, juga udah ngomongnya cukup. begitu semua kok. Udah pas Kok waktunya tuh, jadi santai macam gini, santai. Ya, oke. santai. Ya, mungkin tadi Walabu mau menyampaikan apa? Yang ku maksud begini, dia tadi bertanya, belum ku jawab, dia nyerocos terus. Kan jengkel kita dibuatnya, nggak tahu berdiskusi, jangan berdiskusi. Coba Labu Mana Siam, orang Labu Indonesia mau di mana bertanya. Labu Jengkel? Biarlah kan selaku Tunggu. Jangan baca, nanti gantian. Silakan Walabu. aku mau bertanya kepada Labu Siam tadi sepenggal. Dia langsung masuk nyerocos. Labu Siam, bisakah aku bertanya? Aku tertarik dengan pernyataanmu tadi. Tolong kita buka dulu HUT 1. Itu Tunggu, aja gini. dulu. Gini, Nah. Rud. Gue cuma mau bilang, karena waktu Boleh, tapi waktunya kan udah mau Jumatan, Walabu. Nanti habis gitu ya. Jumatan atau kau atur waktunya. Tapi aku Boleh, malas boleh, kau boleh. nggak ada ilmunya sama Penatua Slayer Raja kalah. Labu Siam, video masih ada. Aku nggak kalah di situ. Semua orang bisa menilai. Karena kau dari Islam, ya tentu kau bela Slayer. Kalau orang Kristen tentu membela aku. Kita buktikan semua. saja. Ini, Kalau kau oke. berani, nanti malam kita bicara HUT 1 atau sore lah sore. Oke, di sini saya cuma ngomong karena Boleh, waktu tapi jangan sekarang mau Jumatan. Ya, waktu aku ngomong saya ada di situ, Ron. Jadi dibilang gini ya, kan kadang-kadang namanya tamu nantang, yang menerima tantangan ini kan kadang-kadang boleh juga ya membuat syarat. Yang penting dia membuat syarat itu didengar orang banyak dan nanti orang yang menilai. Sama seperti saya ingat di King Hadas ya, waktu itu di King Hadas ditantang sama Samuel Siaan. Samuel Siaan nantangin dia, terus di King Hadas bilang sama saya, kamu bilang sama Samuel, suruh dia monolog minimal 3 kali dulu, sama debat sama orang lain dulu. Ya, kalau dia udah debat sama orang lain baru boleh. Terus dikerjain sama Samuel ya, yaitu dia monolog di tempat saya, dia ada monolog, terus ada sama lu juga ya, debat sama lu, terus ada debat sama beberapa orang Kristen lainnya, ya, dan termasuk sama Muslim. Saya rasa dia udah penuhi syarat itu. Begitu syaratnya dipenuhi, kita kasih ke di King Hadas. Di King Hadas nggak berani. Artinya kan di situ orang bisa menilai sendiri di King Hadas yang takut atau Samuel yang belum sampai. Biarlah penonton yang nilai. Di sini kan Uncle Bob udah kasih kamu syarat, yaitu adalah minimal pendeta ya, kalau kamu buat buku gitu. Oh, don't Ya, stand. Hah? Kok Anton Bob kau bilang don't stand? Iya, kan dipanggil Uncle Bob. Jadi bukan minimal Bang Julius. Kalau bukan pendeta harus didampingi pendeta gitu syaratnya. Oh ya, kalau Rudy bisa penuhi syarat yang disebut, kalau sempat Uncle Bob yang nggak berani lagi, itu kan mempermalukan dirinya sendiri kan. Harusnya itu aja sih, nggak usah inilah ngotot-ngototan gitu kan, masalah negosiasi. Begini Julius, dia memberi syarat. Kalau aku memberi syarat, tentu nggak jadi debat. Masa dia aja bisa beri syarat? Memang dia siapa? Kan lu yang nantang. Namanya biasa kan lu yang mau beli, dia yang mau jual. Kan? Saya bukan nantang, kan dia bilang orang Kristen tidak tahu apa-apa. Aku orang Kristennya. Ingin kubuktikan apakah aku nggak ada ngomong gitu, enggak. Bukalah dari awal. Tapi sudahlah. Nggak ada dia ngomong orang, dia nggak pernah menghina orang Kristen, nggak pernah menghujat Yesus. Nggak ada, kau bohong kau Ruth. Bohong. Donditan tidak pernah menghina orang Kristen itu, tidak tahu apa-apa, bohong kau. Labu Siam, ada nggak aku bilang dia menghina Yesus? Kalau dia bilang tidak tahu apa-apa, ada. Nanti saya carikan. Pernah saya bahas. Nggak ada. Ada, dia tidak pernah menghina Yesus, tidak menghina orang Kristen, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Julius, nanti sore tolong jadwalkan aku dengan Labu Siam. Katanya dia mau sore. Jam berapa Labu Siam? Ada orang ini. Bisa bahasa Yunani, Ini kau nggak biasa usah. berani. Nggak usah, Senbanca ini nggak usah. Ini sampai dulu. Oke, di sini ada langsung Ustaz Unggul, dari Ustaz Unggul gini ya. Kira-kira gimana nih si Walabu nih? Ya kalau untuk keadilan atau fairness ya, aku objektif nih. Dia punya itu ya. Tapi kalau untuk ketika emosi dia nggak lepas kendali gitu. Padahal kan dia udah berpengalaman 10 tahun atau 20 tahun lah dalam berdebat. Harusnya itu kelasnya jangan lagi seperti yang rendah-rendah gitu. Dia harus tunjukkan kualitasnya dengan menahan emosi. Yesus aja
dihina, diludahi, dia diam bagai anak domba, ya kan? Nah itu aja sih kalau aku jujur, dia ada sisi-sisi fairnya, sisi adilnya ada ya. Gitu. Apa kalau penilaianku ya, ada Ya, sisi-sisi jadi dia jam tidak berapa nanti semuanya sore? buruk, tidak. Tapi begitu emosi dia lepas kontrol. Enggak, karena aku lepas kontrol menghadapi orang seperti mama-mama itu, nggak bisa aku hadapi. Ya Tapi nggak kalau boleh kayak lah. Sila, Kau kan diajarin Tuhanmu sama musuh aja harus mendoakan, memberkati. siap. Masa kau ikutan Maksudku juga ya, emosi? kalian pun ingatkan dia lah, ingatkan dia si Hendy Banca ini. Jadi ala Bu Syam, jam berapa sore nanti kita diskusi? Atau besok sore? Jangan sore ini, aku banyak kerja sampai malam. Kalau mau Sabtu malam Minggu, keren itu, enak. Wah, mantap, mantap. Sabtu malam Minggu jam? Terserah bagaimana ngaturnya. Jam 7, Julius siap ya, Julius Di jam sini 7 ya. bisa ya? Ya, di Julius saja. Oke, Julius? Jam 8 lah, jam 7 tuh baru aja selesai Isya dan ngaji. Oke, jam 8, jam 8. Mantap, mantap. Jam 8 ya Julius ya. Temanya apa? Langsung ngomong aja Oke, daripada nanti bola Sabtu jam 8. Ya, temanya apa? Kalau Surat Hud. Hud 1. Oke, Hud 1. Iya, itu Oh, dia besok pengen tanya surat Hud 1 kan? Ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Oh, nanti gini aja. Kita buat aja dua arah. Yang cari yang dua arah lah. Ya, kitab suci yang sempurna gitu aja gimana? Boleh, boleh. Nah, itu mantap. Oke? Izinnya Boleh, Julius, nanti karena ini kalian ya, sudah dua mau. arah ya. Kau Siap, tanya surat, aku tanya juga surat di Gospel atau Bible ya. Siap, siap. Oke, mantap. Oh, mantap. Besok ya. Siap. Kalau gitu aku izin ya, jangan salah arah nanti nggak sah. Siap. Bang Rudi, ini judulnya Bu, ada Bu. keaslian Mantap, kitab mantap, suci ya. mantap ya. Kau tuh hanya ngerti keaslian bahasa kitab suci Indonesia. ya. Bicara dua orang ini, yang mana mau aku dengar ini? Nggak, aku dikejar. Sekalian aku mau mundur ini kan dah masuk. Ya mundur aku aja, Jumat nggak dan usah Jumat kau ini. bicara. Jijik aku lihat kau dari kemarin kau Aku selalu buka jijik kau gini. Gini. Kau tuh kan hanya modal kau nih. Walau Bu. Modal kau nih hanya kitab terjemahan tahun 2000. Terjemahan lain tahun 2000. Jadi kau menghayal asumsi kau sana sini gitu kan. Jadi kau ngomong tidak bisa apa-apa. Hanya sebatas itu aja, batas otak kau tuh. Udah ada batas mana-mana. Karena aku tahu bahwa otak-otak kalian pendebat Kristen ini sebesar kecoa aja gitu bang, sebesar otak kecoa aja, tidak mampu kemana-mana. Terus, Anda mesti bicara terus. Oke, sudah, selamat sampai jumpa ya. Sampai jumpa esok. Ya, sudah, sore. Ya, nanti malam.